mempresentasikan materi tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Perkenalkan, nama saya Tiara Stianita dengan NIM 2010112501601. Halo, perkenalkan nama saya Fadia Putri Suwardi dengan NIM 2010112500393. Halo, perkenalkan nama saya Christina Sinambela. Perkenalkan, nama saya Firda Askia. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah. Pajak ini bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung. Pajak daerah digunakan untuk kepentingan daerah seperti pembangunan jalan, jembatan, dan pembukaan lowongan kerja. Sedangkan retribusi daerah adalah pemungutan daerah yang dibayarkan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pemungutan daerah berupa pajak dan retribusi daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 daerah dan retribusi daerah. Tahap pertama sebelum tahun 1997 memiliki dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang perimbangan keuangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang pajak daerah dan sejarah pajak daerah retribusi daerah. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang retribusi daerah. Sedangkan jenis pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pada pajak daerah tingkat 1 atau provinsi, ada 8 jenis pajak daerah, yaitu pajak pertoding, rumah tangga, kendaraan bermotor, pajak izin penangkapan ikan, pajak sekolah, peluang pajak kekayaan, pajak cukai penjualan bensin, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Yang kedua ada tingkat kedua kabupaten atau kota. Ada 37 jenis pajak daerah, yaitu penerangan jalan, rumah asap, dan pajak pendaftaran perusahaan dan lain-lain. Dan 60 jenis retribusi daerah, yaitu retribusi parkir dan pajak penguburan, retribusi pasar, dan lain-lain. 10 jenis retribusi daerah, yaitu izin usaha, kolam ikan, pelelangan ikan, timbangan jembatan, dan penggunaan air minum, dan lain-lain. Sejarah pajak. Tahap kedua, reformasi sistem pajak daerah tahun 1997 sampai dengan 2000. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang membangun sistem pemungutan yang sederhana, adil, dan efektif. Perbedaannya, pajak daerah tingkat 1 atau provinsi ada 3 pajak yang dipungut, yaitu pajak kendaraan bermotor, biaya transfer kepemilikan kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan pajak daerah tingkat 2 kabupaten atau kota ada 6 pajak yang dipungut, yaitu pajak hotel atau restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan pengolahan mineral golongan C, serta pajak penggunaan air tanah dan permukaan. Sedangkan retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah pajak di tahap ketiga atau era otonomi daerah setelah tahun 2000 dengan dasar hukum UU Nomor 34 Tahun 2000, UU Nomor 28 Tahun 2009, dan UU Nomor 1 Tahun 2022. Di antaranya, terdapat 16 jenis pajak daerah yang terbagi menjadi 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten atau kota, serta 30 jenis retribusi yang terbagi menjadi 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha, dan 5 jenis retribusi izin khusus. Ada 2 jenis pungutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012, yaitu retribusi dan pengendalian lalu lintas, perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing. Selanjutnya yaitu prinsip PDRD. Yang pertama ada prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, yang kedua adil dan merata secara vertikal dan juga horizontal,
Yang ketiga, administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, memuaskan bagi wajib pajak. Yang keempat, secara politis dapat diterima oleh masyarakat sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada non-distorsi terhadap perekonomian. Di dalam PDRD terdapat kriteria-kriterianya, yaitu yang pertama ada pajak yang dimaksud untuk tujuan stabilitas ekonomi, kemudian yang kedua basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu mobile, yang ketiga pajak daerah seharusnya visible, yang keempat pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, yang kelima pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai, yang keenam pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada objek pajak daerah, diantaranya ada pajak hotel, pajak restoran, pajak reklama, pajak air tanah, PBB P2, pajak parkir. Selanjutnya yaitu ada objek retribusi daerah, pertama ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan kemudian ada retribusi perizinan. Selanjutnya kita akan membahas objek PDRD dalam retribusi jasa umum. Yang pertama ada retribusi pelayanan kesehatan, retribusi sampah atau jasa kebersihan, retribusi penggantian biaya pencetakan KTP dan juga akte catatan sipil, retribusi jasa pemakaman dan kremasi jenazah, retribusi jasa parkir di pinggir jalan umum, retribusi layanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi biaya pencetakan peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan jamban, retribusi untuk pengolahan limbah cair, retribusi jasa kalibrasi ulang, retribusi layanan pendidikan, dan retribusi kontrol menara telekomunikasi. Selanjutnya ada objek dari restribusi jasa usaha, yaitu yang pertama restribusi atas penggunaan kekayaan daerah, yang kedua restribusi pasar grosir, yang ketiga restribusi situs pelelangan, yang keempat restribusi terminal, yang kelima restribusi tempat khusus parkir, yang keenam restribusi tempat penginapan atau villa, yang ketujuh restribusi rumah potong hewan, yang kedelapan restribusi jasa kepelabuhan, yang kesembilan restribusi rekreasi olahraga, yang ke-10 restribusi penyeberangan air, yang ke-11 restribusi penjualan produksi usaha daerah. Adapun objek dari restribusi perizinan yaitu yang pertama restribusi izin mendirikan bangunan, yang kedua restribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, yang ketiga restribusi izin gabungan, yang keempat restribusi izin trayek, yang kelima restribusi izin jasa perikanan. Kesimpulan dari pajak daerah dan restribusi daerah yaitu di mana pajak daerah dan restribusi daerah atau PDRD merupakan sumber utama pendapatan asli daerah atau PAD yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, di mana PDRD atau pajak daerah dan restribusi daerah digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti membangun infrastruktur, pelayanan publik, dan mengembangkan ekonomi daerah. Meskipun demikian, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan basis pajak, ketergantungan pada dana alokasi dari pemerintah pusat, lemahnya pengawasan, terdapat pemungutan pajak, serta potensi munculnya pemungutan tidak resmi yang melanggar aturan. Demikianlah yang dapat kami jelaskan mengenai pajak daerah dan restribusi daerah. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Fasilitas pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Apa sih pajak pertambahan nilai? Yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pajak. Yang pertama, fungsi penerimaan atau budgeter sebagai alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan bertujuan untuk membiayai
pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Yang kedua ada fungsi mengatur, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan, misalnya mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian dan keringanan-keringanan. Fungsi ini mengatur bersifat yang positif dan negatif. Selanjutnya, penerapan fasilitas PPN dalam praktik. Dalam pasal 3 peraturan ini disebutkan bahwa pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis menggunakan surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai. Penerapan fasilitas PPN dalam praktik. Menurut pasal 5 menjelaskan mengenai status SKB PPN apabila barang kena pajak yang telah mendapatkan fasilitas tersebut dipindah tangankan. Terdapat barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang telah mendapatkan fasilitas dibebaskan dari PPN apabila dalam jangka waktu 4 tahun sejak saat impor atau perolehan digunakan tidak untuk tujuan semula atau dipindah tangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka PPN yang telah dibebaskan atas impor atau perolehan barang kena pajak tersebut wajib dibayar paling lama itu 1 bulan sejak barang kena pajak tersebut dipindah tangankan. Apabila jangka waktu ditentukan berakhir, PPN yang dibebaskan belum dibayar dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada tarif pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu ditentukan dalam Undang-Undang PPN, timan tarif PPN yaitu tarif PPN 10%, yang kedua tarif PPN 0% di atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Perhitungan PPN dilakukan dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak, yaitu meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Selanjutnya saya akan membahas studi kasus mengenai PPN. PT Red Carpet adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Berikut adalah data-data penjualan milik PT Red Carpet. Yang A, menjual 80 kemeja kepada toko Green Day dengan harga masing-masing 100.000. Untuk poin B, pemakaian sendiri 20 kemeja, di mana di PP adalah harga jual tanpa menghitung laba kotor, yaitu 80.000 per kemeja. Bagaimana cara menyelesaikan masalah seperti ini? Untuk poin A, penjualan 80 dengan harga masing-masing 100.000. Itu kita cari DPP-nya dulu. Cara mencari DPP adalah 80 dikali dengan 100.000 sama dengan 8 juta. Kemudian kita mencari PPN-nya. PPN-nya adalah 11% dikali dengan DPP, yaitu 11% dikali dengan 8 juta, yaitu 880.000. Jadi, untuk harga jual kepada toko Green Day yaitu 8 juta ditambah 880.000. Jadi, harga jualnya adalah 8.880.000. Untuk poin B, pemakaian sendiri 20 dengan harganya 80.000, yaitu 1.600.000. Itu adalah di PP-nya. Sedangkan untuk PPN-nya adalah 11% dikali 1.600.000, yaitu 176.000. Untuk harga jual keseluruhannya adalah 1.600.000 ditambah 176.000, yaitu 1.776.000. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penerapan fasilitas PPN dalam praktiknya. PPN mempunyai beberapa sifat dan karakteristik. Yang pertama, PPN sebagai pajak objektif, di mana pemungutan PPN ini mendasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak tersebut. Yang kedua, PPN sebagai pajak tidak langsung. Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis, beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemungutan PPN bersifat multi-stage tax, di mana pemungutan PPN itu dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi, dari pabrik, pedagang besar, hingga ke pedagang pengecer. Yang keempat, PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti yaitu faktur pajak, di mana setiap pengusaha kena pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai alat pemungut dari PPN itu. Yang kelima, PPN bersifat netral. Yang keenam, PPN tidak menimbulkan pajak berganda. Yang ketujuh, PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri.
Selanjutnya ada barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Menurut pasal 4A ayat 1, jenis barang yang tidak dikenakan PPN antara lain yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, kemudian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian makan dan minuman yang disajikan oleh hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman yang baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan juga minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga dan catering. Dan yang terakhir yaitu uang, emas batangan, dan juga surat berharga. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jasa yang tidak dikenakan PPN pasal 4 ayat 3, yaitu jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, serta jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, kemudian jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan terakhir, jasa boga atau catering. Kemudian, menurut PKM 116 tahun 2017 pasal 1 mengatakan bahwa jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang antara lain barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau rakyat berupa beras atau gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, bumbu-bumbu, serta gula konsumsi. Kesimpulan mengenai pajak pertambahan nilai. Fasilitas pajak pertambahan nilai memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional. Pajak pertambahan nilai sebagai pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa dalam negeri memiliki fungsi strategis, baik sebagai sumber pendapatan negara maupun instrumen pengaturan. Fasilitas perpajakan seperti pembebasan ataupun pengurangan pajak pertambahan nilai bertujuan untuk mendorong investasi, meningkatkan daya saing usaha, serta mendukung sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Namun, implementasi fasilitas pajak pertambahan nilai menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi penyalahgunaan, kurangnya pemahaman masyarakat, dan pengawasan yang belum optimal. Barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat dan bidang yang bersifat strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Adapun karakteristik utama dari pajak pertambahan nilai seperti netralitas dan penerapan multitax, memastikan bahwa pajak tidak menimbulkan distorsi ekonomi yang berlebihan. Demikianlah penjelasan mengenai pajak pertambahan nilai dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.